Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Azani. Di sini eh, dari jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dasar-dasar logika mengenai tentang membahas 15 contoh soal TPA Bappenas. Yang pertama yaitu silogisme. Silogisme merupakan bentuk penalaran yang menggunakan dua premis untuk menghasilkan satu kesimpulan. Nah, contohnya itu premis pertama, semua mahasiswa rajin belajar. Premis kedua, Rina adalah mahasiswa. Kesimpulannya, Rina rajin belajar. Alasannya itu, penjelasannya karena semua anggota kelompok mahasiswa memiliki sifat rajin belajar, maka siapapun yang termasuk mahasiswa otomatis memiliki sifat tersebut. Dalam silogisme, kita harus fokus pada hubungan antar kelompok, bukan pada pendapat pribadi. Yang kedua yaitu negasi. Negasi merupakan bentuk penyangkalan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Dalam soal TPA, peserta itu biasanya diminta untuk menentukan bentuk negasi yang benar. Contohnya itu ada pernyataan yang mengatakan bahwa semua siswa hadir. Dan negasinya itu ada siswa yang tidak hadir. Penjelasannya, banyak peserta itu salah karena mengira negasi dari semua adalah semua tidak. Padahal dalam logika, negasi dari semua adalah ada yang tidak. Negasi harus benar-benar membatalkan pernyataan awal. Yang ketiga ada yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan hubungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Contohnya itu hari hujan dan jalan macet. Penjelasannya, konjungsi itu hanya dianggap benar jika kedua pernyataan sama-sama benar. Jika salah satu saja salah, maka seluruh pernyataan menjadi salah. Jenis soal ini menguji pemahaman tentang hubungan antar pernyataan. Disjungsi selanjutnya itu yang keempat ada disjungsi. Disjungsi itu merupakan gabungan dua pernyataan menggunakan kata atau. Contohnya itu saya membaca buku atau menonton televisi. Penjelasannya itu dalam logika formal, atau biasanya berarti salah satu bisa benar. Bahkan keduanya juga bisa benar. Pernyataan hanya salah jika kedua bagian sama-sama salah. Nah, implikasi selanjutnya ada implikasi. Implikasi adalah hubungan sebab akibat yang berbentuk jika maka. Contohnya itu, jika saya belajar maka saya akan lulus. Penjelasannya itu, implikasi hanya salah ketika kondisi pertama benar tapi hasilnya salah. Misalnya, jika seseorang itu benar-benar belajar tetapi ternyata tidak lulus. Nah, soal implikasi itu sering muncul dalam bentuk penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu biimplikasi. Biimplikasi merupakan hubungan dua arah atau jika dan hanya jika. Contoh, seseorang diterima menjadi anggota TNI dan hanya jika memenuhi syarat. Penjelasannya itu, kedua pernyataan harus saling mendukung. Jika satu benar, maka yang lainnya benar. Jika salah satu saja salah, maka yang lain juga salah. Biimplikasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara dua kondisi. Yang ketujuh, selanjutnya ada converse. Converse itu pertukaran posisi pada implikasi. Nah, implikasi tadi pernyataan kan tentang hubungan sebab akibat. Jadi, contohnya itu jika hujan maka jalan basah. Dikonvers menjadi jika jalan basah maka hujan. Nah, penjelasannya itu converse belum tentu benar karena jalan basah bisa disebabkan hal lain. Misalnya disiram air atau yang lainnya. Dalam TPA ini peserta harus memahami bahwa kesimpulan logika tidak boleh dibuat sembarangan. Selanjutnya itu ada inverse. Inverse merupakan negasi dari kedua bagian implikasi. Contohnya itu, jika belajar maka lulus. Di inverse menjadi jika tidak belajar maka tidak akan lulus. Penjelasannya itu inverse belum tentu benar
ada orang yang tidak belajar tetapi tetap lulus. Soal ini itu untuk melatih ketelitian memahami perubahan bentuk logika. Yang selanjutnya ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan pertukaran sekaligus negasi pada implikasi. Contohnya itu, jika belajar maka lulus. Kontraposisi, jika tidak lulus maka tidak belajar. Ini berbeda dengan converse dan inverse. Maksudnya itu kontraposisi selalu memiliki nilai logika yang sama dengan pernyataan awal. Karena itu bentuk ini sering dianggap paling valid dalam logika formal. Nah, selanjutnya ada pernyataan kuantor. Pernyataan kuantor merupakan kata yang menunjukkan jumlah atau cakupan. Contohnya itu, premis pertama, semua siswa hadir. Premis kedua, sebagian siswa terlambat. Premis ketiga, tidak ada pegawai yang bolos. Nah, penjelasannya itu, jika dalam soal TPA, maka peserta itu harus memahami perbedaan antara semua, sebagian, dan tidak ada, dan ada, gitu. Kesalahan memahami kuantor dapat menyebabkan salahnya kita dalam mengambil kesimpulan. Yang ke-11, selanjutnya ada analogi logis. Analogi logis merupakan mencari hubungan yang setara antara dua pasang kata. Contoh, dokter, rumah sakit, sama dengan guru, sekolah. Nah, hubungan pada pasangan pertama adalah profesi dan tempat kerja. Maka pasangan kedua juga harus memiliki hubungan yang sama. Analogi menguji kemampuan melihat pola hubungan. Yang selanjutnya ada hubungan sebab akibat. Nah, ini sama kayak yang tadi saya jelaskan. Soal ini meminta peserta memahami kaitan antara penyebab dan akibat suatu peristiwa. Contohnya itu, hujan deras menyebabkan banjir. Jadi, ini peserta harus mampu membedakan mana sebab, mana akibat, dan apakah hubungan tersebut logis, gitu. Kadang, soal dibuat menjebak dalam hubungan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung. Nah, selanjutnya ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan cara berpikir dari hal umum menjadi hal khusus. Contohnya, premis pertama, semua burung memiliki sayap. Elang adalah burung. Kesimpulannya, elang memiliki sayap. Penjelasannya itu, jika aturan umum sudah diketahui benar, maka kesimpulan khusus yang diambil sudah pasti. Penalaran deduktif banyak digunakan dalam soal silogisme. Nah, selanjutnya ada penalaran induktif. Induktif merupakan cara berpikir dari beberapa fakta khusus menjadi kesimpulan umum. Contohnya itu, premis pertama, besi dipanaskan memuai. Premis kedua, tembaga dipanaskan memuai. Kesimpulannya, logam memuai jika dipanaskan. Nah, kesimpulan induktif biasanya bersifat kemungkinan besar benar, tetapi tidak selalu mutlak, karena soal ini menguji kemampuan menemukan pola. Yang terakhir yaitu logika diagram atau himpunan. Soal himpunan itu biasanya menggunakan diagram Venn untuk menunjukkan hubungan antar kelompok. Contohnya itu, premis pertama, semua dokter adalah sarjana. Premis kedua, sebagian sarjana adalah dosen. Nah, maksudnya itu, ini yang bagian ini itu menuntut peserta untuk memahami irisan himpunan, anggota kelompok, dan hubungan antar kategori. Jenis soal ini menguji kemampuan visualisasi logika dan ketelitian membaca hubungan data. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari memahami 15 soal itu, yaitu kunci utama mengerjakannya itu adalah teliti membaca premis dan tidak menambahkan asumsi pribadi di luar informasi soal.
Nah, dan ini juga adanya soal ini itu bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir sistematis, menarik kesimpulan, memahami hubungan logis, dan menganalisis pola. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.